Sehat semua. Sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, ada yang hadir hari ini? Hadir semua ya? Oke, langsung saja ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita selanjutnya, tugas yang kemarin pertemuan sebelumnya Bapak kasih sudah saya periksa ya, sudah ada di meja saya, kita bisa ambil. Langsung saja kita masuk ke materi kita. Materi kita hari ini yaitu sumber energi. Di mana yang pertama yaitu sumber-sumber energi ini yang perlu kita bahas yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Ada yang tahu apa itu sumber energi terbarukan dan tak terbarukan? Enggak ada ya? Oke, langsung saja Bapak kasih tahu. Sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan yang dimaksud di sini yaitu kemudahan sumber energi itu untuk dibuat kembali. Nah, diingat ya, kemudahan sumber energi itu untuk dibuat kembali. Yang pertama yaitu sumber energi terbarukan. Oke, ada yang tahu sumber energi terbarukan itu apa? Baik, sumber energi terbarukan itu yaitu sumber yang bisa memproduksi energi daya tidak menghabiskan sumber daya alam dan bisa terus dikembalikan sumber energinya. Nah, gitu dia. Sementara sumber energi tak terbarukan yaitu dia itu sumber energi yang bisa juga memproduksi, tetapi dia menghabiskan sumber daya alam dengan waktu jutaan tahun lamanya untuk bisa dikembalikan lagi sumber energi itu. Oke, langsung saja. Energi dan bentuk-bentuk energi. Ada beberapa sumber energi yang harus kita bahas di sini. Yang pertama yaitu energi mekanik. Yaitu karet ketapel yang ditarik atau ditegangkan memiliki energi mekanik berupa energi potensial yang elastis. Energi potensial berkaitan dengan gaya-gaya angkat atom dengan bahan karet. Ketika bola basket dipindahkan di lantai dengan ketinggian tertentu, bola basket memiliki energi mekanik yang berupa energi potensial gravitasi. Yang kedua yaitu energi kimia. Energi kimia termasuk energi potensial karena energi ini tersembunyi atau tidak tampak. Fotosintesis tumbuhan hijau adalah reaksi kimia antara karbon dioksida dengan air dengan ketentuan dari energi sinar matahari untuk membentuk senyawa yang diperlukan dalam tumbuhan. Kemudian yaitu kita membahas yang ketiga, energi radiasi. Energi radiasi didefinisikan sebagai energi yang dapat melintasi ruang hampa dengan radiasi adalah seluruh komponen cahaya matahari dan komponen-komponen lainnya yang disebut pada spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum cahaya yang efek panasnya terasa adalah inframerah. Oleh karena itu, radiasi inframerah kadang-kadang disebut juga panas atau radiasi kalor. Yang keempat yaitu energi listrik. Energi listrik berkaitan dengan gaya Coulomb termasuk gaya elektromagnetik. Energi listrik terdapat pada sel kimia berupa senter. Nah, di sini ada beberapa gambar merupakan energi listrik, ada senter, dan kita masuk yaitu yang kelima, energi nuklir. Energi nuklir merupakan bentuk lain dari energi yang melibatkan inti atom atau nukleus. Energi nuklir sering dibicarakan karena pembangkit listrik tenaga nuklir atau disebut dengan PLTN dapat memproduksi energi nuklir dalam kapasitas yang cukup besar dibandingkan dengan pembangkit listrik konvensional lainnya. Kemudian yaitu konversi energi. Konversi energi yang dinamakan adalah kekekalan energi. Mari kita lihat kasus ketika mengayuh sepeda.
Sepeda sehingga melaju di jalan dapat mengerem untuk memberhentikannya, di mana ketika sepeda berhenti berarti energi kinetik adalah nol. Yaitu yang pertama kita bahas energi terbarukan. Energi terbarukan yaitu yang pertama yaitu panas bumi. Energi panas bumi, seluruh inti bumi mencakup lebih dari 5000 derajat Celcius panas atau kalor yang mengalir secara kondusif menuju bebatuan sekitar bumi panas yang menyebabkan bebatuan meleleh membentuk magma cair. Mengalirkan panas secara konversi dan bergerak naik karena magma berupa bebatuan cair. Massa jenisnya lebih rendah daripada bebatuan padat. Magma memanaskan kerak bumi dan air yang mengalir pada kerak bumi hingga mencapai 300 derajat Celcius. Menimbulkan tekanan tinggi sehingga air keluar dari kerak bumi. Sebuah lubang di sini terdapat sebuah gambar, yaitu sebuah lubang dibuat beberapa kilometer di dalam bebatuan granit kering. Air dipompakan ke dalam lubang pada tekanan tinggi dan meratakan bebatuan sekitarnya untuk membentuk rongga dengan luas permukaan bertambah besar. Sebuah lubang kedua dibuat di dekat air, disirkulasikan ke dalam lubang pertama dan melalui bebatuan retak air dipanaskan sebelum melalui lubang kedua. Lubang kedua setelah menjalankan turbin air disirkulasi ke dalam bebatuan panas kembali sehingga membuat suatu siklus tertutup. Yang keenam yaitu energi matahari. Hampir semua energi berasal dari matahari kecuali energi nuklir. Yang dimaksud energi surya adalah energi yang dikumpulkan secara langsung dari cahaya matahari, tersedia hampir tidak terbatas dan gratis. Ada berbagai manfaat energi matahari, diantaranya adalah energi matahari dapat digunakan sebagai pemanas. Dan energi matahari, pembangkit listrik atau PLTS atau pusat listrik tenaga surya. Alat peraga dalam energi surya adalah satuan, yaitu dapat kita ketahui untuk alat sederhana seperti panel surya. Nah, di sini yaitu ada beberapa contoh alat gambar panel surya yang udah tertera ya. Dimana menghadap matahari bagian dapat kontak di bagian panel surya itu dicat warna hitam karena warna hitam lebih ampuh untuk menyerap energi. Berdasarkan hukum Stephen dan Boltzmann, karena suhunya meningkat, maka bumi memancarkan energi dalam bentuk radiasi inframerah atau epsilon 3 keluar angkasa. Oleh karena itu, hubungan antara epsilon 1, epsilon 2, dan epsilon 3 dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu epsilon 1 sama dengan epsilon 2 ditambah epsilon 3. Di mana dapat kita lihat jika I merupakan intensitas cahaya matahari yang dinyatakan dalam satuan watt per meter persegi maka energi yang diserap oleh bumi epsilon tiap satuan waktu dapat ditentukan dengan persamaan berikut. Yang C yaitu angin. Angin adalah udara yang bergerak sebagai akibat adanya rotasi bumi. Dan perbedaan tekanan udara angin merupakan suatu fenomenal akibat pemanasan dan konveksi udara. Bayangkan jika terdapat blok udara dengan luas penampang A, seperti pada gambar ini. Luas penampang A yang bergerak dengan kecepatan V yang ditunjukkan pada gambar 9.6, maka kita dapat menentukan massa udara yang melalui penampang tersebut. Berdasarkan gambar 9.6, massa udara yang melalui luas penampang tersebut tiap satuan waktu dapat ditentukan dengan persamaan berikut, yaitu M per T sama dengan Rho dikali A dikali V. Karena angin merupakan udara yang bergerak, maka angin mempunyai energi kinetik. Energi kinetik suatu benda yang bergerak dapat ditentukan dengan persamaan. Di sini tertera
persamaan, yaitu EK sama dengan setengah mv kuadrat, di mana EK sama dengan energi kinetik dengan satuan joule, kemudian M yaitu massa udara dengan satuan kilogram, kemudian yaitu V kecepatan angin dengan satuan meter per sekon. Nah, kita masuk ke bagian air. Air merupakan zat yang sangat melimpah jumlahnya, diperkirakan mencapai 1,4 triliun kilometer per meter kubik dan menutupi hampir 71% permukaan bumi. Air di alam ini mengalami pergerakan secara alamiah dalam bentuk siklus. Energi tak terbarukan. Yang pertama ada batu bara. Batu bara dibentuk oleh hasil karbonisasi pepohonan dan tumbuhan ketika tumbuhan mati. Karbon dalam sel-selnya secara normal didaur ulang kembali ke lingkungan selama pembusukan atau dekomposisi. Nah, di sini ada gambar tambang batu bara yang dimana yaitu dimanfaatkan sebagai sumber energi. Dan sumber energi batu bara ini yang dapat kita pakai atau yang dapat kita gunakan dalam lingkungan baik dimanapun. Kemudian yaitu kita masuk ke energi tak terbarukan. Minyak bumi. Minyak bumi merupakan bahan bakar fosil yang banyak digunakan sebagai sumber energi utama. Pada masa ini minyak bumi diekstraksi dari lapisan atas kerak bumi melalui proses tambang dalam bentuk cairan yang kental dan mudah terbakar. Minyak bumi terdiri dari berbagai campuran hidrokarbon. Di sini ada gambar sirkulasi minyak bumi pada tambang minyak bumi, yang dimana sebenarnya tambang minyak bumi ini mengandung berbagai zat-zat etanol lainnya yang sangat mudah terbakar. Kemudian yaitu kita masuk ke gas alam. Gas alam sering disebut juga sebagai gas bumi atau gas rawa. Gas alam ini banyak ditemukan di ladang gas bumi dan juga di tambang batu bara. Dengan kata lain, gas alam dapat kita gunakan sebagai sumber energi melalui tambang-tambang yang ditempati oleh tambang gas alam. Nah, di sini ada merupakan gambar dengan kita masuk ke nuklir. Nuklir yaitu energi nuklir yang dikategorikan sebagai sumber energi tak terbarukan. Karena untuk menghasilkan energi nuklir dibutuhkan unsur radioaktif, terutama uranium. Energi nuklir ini merupakan energi dalam skala besar, di mana energi nuklir ini yaitu yang dapat kita gunakan sebagai sumber energi. Oke, karena waktu jam pelajaran Bapak sudah mau habis, jadi kita sudahi pelajaran kita. Tapi untuk pertemuan minggu depan coba dibuka bukunya halaman 229. Di situ ada tabel, ada 5 soal, dikerjakan itu individu ya. Kemudian di bagian B, di situ ada tugas kelompok buat makalah mengenai sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan. Pertemuan selanjutnya kita bahas.